Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alforjadi dengan NIM yang tertera 415191 257. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Fian sebagai dosen pengampu mata kuliah CCNA 2 dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini tugas besar 2 ini hanya mereview koneksi aja, teman-teman. Koneksi terkait telnet dan koneksi terkait SSH. Di mana alat-alat yang diperlukan di sini ada laptop, ada device PC, ada server, ada switch, ada router wireless fidelity, dan ada router. Di mana di sini kita siapkan dulu device-nya masing-masing, lalu dihubungkan. Ini saya hubungkan dengan pakai kabel ini aja auto ya teman-teman. Lalu di sisi laptopnya ini untuk device Ethernet-nya ini telah diganti menggunakan WiFi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan WiFi yang ini, yang AC ini, karena dia bisa support 2,4 Hz band. Lalu sebelum menggantinya, device-nya dimatikan dulu, lalu diganti, lalu dinyalakan lagi. Setelah itu ini PC-nya juga pun device Ethernet-nya pun sama, diganti menggunakan WiFi, dimatikan PC-nya, lalu diganti device-nya. Di sini saya menggunakan yang ini, lalu dipasang, lalu dinyalakan kembali. Sebelumnya kita menggunakan network kelas C, di mana segmen 1 192.168.1.0/24, di mana servernya ini memiliki IP di sini saya tulisnya 192.168.1.10, lalu subnet masknya sekian, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita ke service, kita masuk ke service AAA. Ini service kita hidupkan, lalu kita klik name kliennya, kita isi dengan ini, saya tadi mengisi dengan AP access point, lalu dimasukkan klien IP-nya. Klien IP-nya ini untuk di routernya. Saya masukkan di sini untuk routernya, untuk WiFi routernya 1.5, lalu secretnya 123. Lalu ini untuk username dan passwordnya saya masukkan tamu, dan saya masukkan user, ini hanya untuk percobaan aja. Lalu setelah mengkonfigurasi dari server, kita konfigurasi juga dari routernya teman-teman. Di mana di routernya ini di LAN-nya sesuai dengan yang di servernya tadi, diberikan IP 192.168.1.5, lalu ke menu wireless 2.4G. Enggak. Di sini menggunakan WPA. Lalu kita masukkan IP address si server tersebut menggunakan share secret yang tadi 123, dan encryption type-nya ini TKIP. Nah, ini cabut lagi. Di sini pun untuk konfigurasi dari CPC-nya ini menggunakan WPA teman-teman, sesuai dengan yang di setting di servernya tadi, dengan menggunakan user ID tamu dan passwordnya tamu, dan encryption type-nya seperti yang di setting di routernya TKIP ya teman-teman. Nah, ini sudah dapat. Ini sudah mendapatkan IP-nya, yaitu segmen 1 sesuai dengan
servernya. Dia menggunakan default gateway. Default gateway-nya dari si wireless-nya ini 1.5. Ini dapat IP-nya segmen 1.102. Lalu si laptopnya pun juga sama. Laptopnya ini konfigurasi di wireless menggunakan WPA. Kita masukkan user ID-nya tamu, password tamu, menggunakan encryption type-nya TKIP. Di sini dapat IP DHCP-nya 1.100, di mana default gateway-nya pun sama ke si wireless routernya ini. Setelah dapat IP, ini di switch-nya ini jangan lupa kita kasih trunking-nya, teman-teman. Nah, di sini saya mengasih trunking-nya karena kalau tidak dikasih trunking tadi sih saya tidak bisa di pas Ethernet 02 sama trunking-nya itu di Gigabit Ethernet 01. Sini dikasih trunking-nya sesuai dengan jalurnya, pas Ethernet 2 ke arah si Rurus Wireless Fidelity dan Gigabit Gigabit 01-nya ke arah router. Setelah di trunking, ini sudah dikonfigurasi, si device usernya juga sudah dikonfigurasi, switch port mode terangnya juga sudah dikonfigurasi. Lalu kita konfigurasi di si routernya. Itu konfigurasinya tadi pertama di create a new model, terus kita masukkan username-nya. Ini hanya contoh percobaan untuk masuk ke routernya ini menggunakan username lokal dan passwordnya itu lokal juga. Lalu kita masukkan script AA authentication login default group produce lokal. Setelah itu masukkan script line VTA 015. Setelah itu masukkan radius server hostnya ini sesuai dengan servernya itu tadi 1.10 ya teman-teman, dan password key-nya itu tadi 234. Ini masukkan di script routernya. Karena ini sudah saya masukkan, jadi saya cuma bisa ngeliat di RAM-nya aja. Lokal. Oke. Terus di ENA masuk ke Cisco. Oke, show run. Tadi kita di router ini mengkonfig banyak ya teman-teman. Dari mulai AA new model, AA authentication login default produce, lalu username lokal secret. Sini kita menyeting juga no IP domain lookup. Fungsinya adalah ketika kita salah ketik script itu translatingnya tidak lama. Lalu di sini gigabit interface di giga 000 ini diaktifkan, lalu dikasih IP-nya ini 1.1 ini sebagai gateway-nya dan memasukkan mesh-nya itu 255.255.255.0. Lalu settingannya lagi tidak ada. Setelah itu settingannya lagi ini dikasih radius server host, servernya IP-nya 192.168.1.10, lalu authentication port-nya sekian, key-nya 234. Sudah. Ini kita setelah ini kita coba tes telnet dulu ya teman-teman. Sorry. Kita coba telnet ke routernya. 8.
username-nya tadi tamu, password-nya juga tamu. Nah, Cisco ini sudah bisa masuk ke routernya. Lalu di sini kita ingin setting SSH-nya. Caranya ke router, SLA, config terminal, kita masukkan IP, domain name, misalkan test.com, lalu kita masukkan IP SSH version 2. Oke. Lalu kita masukkan script crypto generate RSH. Oh, di sini please define a hostname. Kita masukkan hostname-nya dulu. Itu misalkan oke. Lalu kita kembali ke RSA, masukkan bits modulnya. Untuk yang ini itu adalah 10024. Lalu kita masukkan len VTY 04. Lalu transport input SSH, lalu login, authentication default. Setelah itu kita coba untuk di SSH-nya, teman-teman. Kita exit aja. Oke. Nah, scriptnya SSH min L, masukkan si loginnya itu, lalu masukkan ke IP si routernya itu. Oke, passwordnya tamu. Sudah bisa. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.